Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab atau kutub risalah Ta'zimus Sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah SAW oleh Fadilatul Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta pertolongannya dalam mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mempelajari faslun fi mauqifis salafil ummah mimman arada as-sunnah. Bab atau fasal tentang bagaimana sikap para pendahulu umat ini, salafus saleh, terhadap orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, bab atau fasalnya berkaitan dengan sikap salaful ummah atau salafus saleh, pendahulu umat Islam yang saleh, terhadap yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita bacakan riwayat-riwayat dari salafus saleh tentang hal ini, perlu kita sampaikan sedikit. Yang pertama berkaitan dengan kewajiban kita untuk ittiba salafus saleh. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah mewajibkan kita mengikuti jejak ataupun ajaran ataupun pemahaman para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan setiap hari kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar dan Umar,
jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata beliau tafsirnya para salaf. Walihada fasara salaf at-tariqal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ikrar dari kita bahwasanya kita ingin mengikuti jejak para salafus saleh. Dan yang akan kita baca itulah at-tariqul mustaqim, as-siratal mustaqim, jalannya para salafati al-ummah. Demikian pula Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Karena ayat ini turun pertama kali kepada para sahabat. Amantum bihi faqad ihtadaw. Maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita mau petunjuk, mau siratal mustaqim, ikuti jejak para salafu as-saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan pahala bagi yang mau mengikuti jejak as-salafus saleh. Wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, para salaf, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka seorang muslim muslimah harus punya prinsip dalam kehidupan beragama ini. Kewajibannya diantaranya ittiba, mengikuti ajaran para as-salafus saleh, terutama dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau. Ma'ana alaihi wa ashabi, ketika berkata tentang perpecahan umat yang selamat cuma satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku kata Rasul dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Demikian pula para sahabat Rasul SAW. Mereka juga menyerukan kaum muslimin ittiba kepada ajaran para salaf. Di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat Rasul sebagai suri toladan. Fa innahum kanu abar hadil ummati quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqallahum takallufan, tidak ekstrim dalam beragama. Wa aqwamahum hadyan wa ahsanahum halan, dan mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Kata beliau lagi, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Mereka adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Allah menemani nabinya dan untuk liiqamati dini, menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenali jasa-jasa keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka di atas as-siratal mustaqim. Ini ucapan emas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang memotivasi kita, menganjurkan, memerintahkan kita untuk ittiba'us salaf. Demikian pula ulama-ulama setelah para sahabat seperti Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah kalian di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah kemana para salaf itu berhenti.
Wa qul bima qalu, dan katakan apa yang mereka ucapkan. Wa kufa amma kafu anhu, cegahlah dari apa yang mereka cegah. Wasluk sabila salafika saleh, telusurilah, ikutilah jejak as-salafus saleh. Fa innahu wasi'aka ma wasi'ahu, karena itu mencukupi kalian sebagaimana hal itu mencukupi mereka. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki akhir generasi umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak akan jaya, tidak akan menang kecuali dengan mereka mengikuti jejak para salafus saleh. Mereka yang telah menguasai dunia, mereka yang pernah dahulu menaklukkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Maka jalan satu-satunya meraih kemuliaan, kejayaan, kemenangan di dunia wal akhirah, ittiba as-salaf. Baik dalam masalah ibadah, apalagi dalam masalah akidah dan juga al-manhaj. Makanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah, di awal kitab akidah beliau yang berjudul apa? Nah, biar gak ngantuk, ditanya dulu, apa kitab akidahnya Imam Ahmad yang masyhur? Ushulus Sunnah. Ada yang ingat ucapan beliau di awal kitab tersebut? Nah, yang sudah pernah khataman kitab Ushulus Sunnah. Nah, ada yang ingat apa ucapan pertama beliau di kitab itu? Nah, sudah bangun belum ini? Itu Imam Barbahari, Syarhus Sunnah. Hasan, tapi tidak apa-apa sudah. Nah, murajaah sedikit. Itu Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami ahlu sunnah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka. Di awal kitab sudah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Ini masalah akidah, ini masalah manhaj ahlu sunnah. Bahwasanya akidah kami, kata Imam Ahmad, adalah iktida bi ashabi Rasulullah SAW. Meneladani, mengikuti, berpegang teguh dengan ajaran para as-salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang akan kita baca ini, harus ada sikap tegas terhadap orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melempam, tidak malah membenarkan yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mukaddimah agar kita betul-betul meyakini, memahami kewajiban ittiba'us sunnah. Kisah-kisah, riwayat-riwayat yang akan kita bacakan ini bukan untuk sekedar naudzubillah min dzalik, cerita untuk tidur, bukan untuk dongeng, naudzubillah min dzalik, Kisah-kisah berikut ini, riwayat-riwayat dari salafus saleh ini kita ceritakan untuk kita pahami dan untuk kita ikuti jejak mereka. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang pertama, an Abi Qatadah rahimahullah taala qala kunna inda Imran bin Husain fi rahtin minna. Dari Abi Qatadah, dari kalangan tabi'in, beliau berkata, dahulu kami ada di samping sahabat Rasul yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Wa fina Bashir bin Ka'ab. Dan ada di tengah-tengah kami seseorang yang bernama Bashir bin Ka'ab. Fahaddatsana Imran yauma idzin qala.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya khairun kulluhu. Imran bin Husain, sahabat Rasul, menyampaikan kepada kami hadis Rasul SAW. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, al-haya kullu khair, atau khairun kulluhu. Rasa malu itu baik semuanya. Au qala al-haya kullu khair. Faqala Bashir bin Ka'ab. Lalu orang yang bernama Bashir bin Ka'ab berkata, inna lanajidu fi ba'dil kutub awil hikmah anna minhu sakina wa waqaran lillah wa fihi dha'fun. Bashir bin Ka'ab mengatakan, akan tetapi kami mendapati di dalam sebagian kitab atau ucapan hikmah bahwasanya di dalam rasa malu itu ada sakinah, ketenangan, wa waqar, kewibawaan kepada Allah, wa fihi dha'fun, namun ada kelemahannya. Ini inti ucapan yang akan disikapi oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tadi mengatakan rasa malu itu semuanya apa? Baik. Tapi Bashir mengatakan, aku mendapati dalam sebagian kitab ucapan hikmah di dalamnya ada kelemahannya. Bertentangan atau tidak dua ucapan tadi, ucapan Rasul dan ucapan ini? Rasul mengatakan al-haya kullu khair, tapi dikritik oleh Bashir bin Ka'ab ini. Maka bagaimana sikap Imran bin Husain yang menyampaikan kepadanya hadis Rasulullah SAW? Faghadiba Imran hatta ihmarata ainah. Maka Imran bin Husain pun murka, marah sampai memerah mata beliau. Wa qala ala arani uhaditsuka Rasulullah SAW wa tu'aridu fi. Bukankah aku menyampaikan kepadamu sabda Rasul, namun engkau menentangnya. Ini sekali lagi sikap para sahabat dalam menghadapi orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW, siapapun dia, entah orang yang jauh atau orang yang dekat, tidak peduli. Harus ada nahi mungkar. Ya, nahi mungkar itu bukan hanya orang yang jatuh ke dalam dosa maksiat seperti minum minuman keras ataupun berjudi atau yang lainnya, namun juga terhadap yang menentang sunnah Rasulullah SAW itu lebih utama lagi. Maka seorang muslim muslimah harus punya sikap yang tegas terhadap orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Minimal tidak boleh diam, harus ada nahi mungkar, dianai dengan al-lisan. Nah, kecuali kalau memang tidak sanggup, beda lagi. Dalam artian, kecuali kalau yang menentang tersebut, kalau kita nasihati dengan lisan, mungkin kita bisa mendapatkan madarat, entah mungkin kita dipukul atau mungkin beda lagi ini. Namun sebagaimana kaidah dalam hadis Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Tangannya, kekuasaannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau nggak bisa juga, itu tadi diantaranya bisa mendatangkan madarat yang lebih banyak madaratnya bagi kita, maka dengan apa? Al-qalb, minimal ada nahi mungkar, minimal dengan hati. Jangan sampai malah apa? Dibela. Oh, dia kan ustaz saya. Oh, kan dia satu kampung dengan saya. Oh, kan dia satu kantor dengan saya. Harus saya bela. Tidak. Sunnah Rasul lebih layak untuk kita apa? Bela. Al-haqu ahaku an yuttaba. Dan kebenaran itu yang lebih layak untuk diikuti, bukan individu orang. Nah, riwayat yang kedua, an Abi Makhariq qala Zakara Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamain bi dirhamin.
Ada riwayat dari seorang sahabat Rasul yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang jual beli uang. 2 dirham tidak boleh ditukar dengan 1 dirham, atau 1 dirham tidak boleh ditukar dengan apa? 2 dirham, alias ini adalah apa? Riba. Ya, tidak boleh antum tukar uang 100.000 1 lembar ditukar dengan 90.000 uang recehan 2.000-an. Ya, seperti di hari Lebaran. Ya, ini hukumnya riba. Rasul SAW mengatakan, az-zabidda wal fidda bil fidda, kemudian mislan bi mislin, yadan biyadin. Tukar menukar uang, jual beli mata uang yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, itu syaratnya ada 2, harus sama. 100.000 ya 100.000. Ya. Kemudian mislan bi mislin, yadan biyadin, dan harus kontan, tidak boleh kredit. Oh, masih kurang 2.000 nanti ya, kalau ketemu lagi saya kasih. Tidak boleh. Harus apa? Ya, yadan biyadin, kontan langsung, dan harus sama ya nominalnya. Ini yang dibahas oleh Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasul melarang tukar menukar atau jual beli mata uang yang sama, 2 dirham dengan 1 dirham, itu dilarang. Faqala fulan, tiba-tiba ada orang yang berkata, ma'ara bihada ba'san yadan biyadin. Aku kira ini tidak masalah, yang penting kontan. Padahal Rasul mengatakan apa? Harus mislan bimislin. Syaratnya bukan 1, bukan kontan saja, namun harus apa? Sama nominalnya. Orang ini jelas-jelas menentang sabda Rasulullah SAW. Faqala Ubadah, maka Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu la arabihi basan. Aku menyampaikan kepadamu sabda Rasul, aku menyampaikan larangan Rasul, namun engkau berpendapat tidak mengapa. Wallahi la yudhilluni wa iyyaka sakfun abadan. Demi Allah, aku tidak mau satu atap denganmu selama-lamanya. Ini sekali lagi sikap tegas seorang sahabat Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah Rasul untuk diikuti, sunnah Rasul untuk diagungkan, bukan malah ditentang. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kata Allah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, bukan untuk apa? Ditentang. Jadi sekali lagi, ini sikap yang selayaknya diikuti oleh setiap muslim muslimah terhadap yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Bukan malah dibela, bukan malah ditokohkan, diustadkan. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini bukan hanya orang yang jauh, bahkan yang dekat, bukan hanya orang yang di luar yang tidak mengaku salafi, bahkan yang mengaku salafi pun kalau jelas-jelas menentang sunnah Rasul harus betul-betul disikapi dengan tegas, dengan keras. Ada enggak yang mengaku dai salafi namun menentang sunnah, tidak mau dengan sunnah? Nah, ada enggak? Kita berbicara oknum, bukan berbicara tentang manhaj salafi yang maksum. Kullun yukhad min qa'i wa yatrak ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada. Pernah suatu saat antum mungkin pernah mendengar kisah berapa tahun yang lalu seorang kafir dari Perancis yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kan ada seorang pemuda muslim yang apa? Membunuhnya kalau nggak salah ya waktu itu. Kemudian kan banyak komentar-komentar dari sebagian kita, bahwasanya ada komentar yang mengatakan
Dalam menghadapi penghina Nabi harus dengan ittiba sunnah Nabi. Statement ini betul atau salah? Dalam menghadapi penghina Nabi harus juga ittiba sunnah Nabi. Betul atau salah? Hah? Antum ahlus sunnah bukan? Nah, ucapan itu betul atau salah? Hah? Ana ulang lagi, antum masih ngantuk kelihatannya. Hah? Belum ngopi tadi. Taib. Ada statement kurang lebih demikian redaksinya. Dalam menghadapi penghina Nabi harus ittiba sunnah Nabi. Betul atau salah? Hah? Sekali lagi, yang mantap jawabnya. Ah, ini para sahabat tegas, keras. Hah? Betul atau salah? Betul. Ya, jangan ragu kalau betul dia kata kulil haq wala murrad. Katakan hak meskipun apa? Baik. Ini ada statement demikian, komentar ataupun tulisan dalam menghadapi penghina Nabi harus ittiba sunnah Nabi. Ini adalah prinsip kita dalam segala hal, ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dibantah oleh sang oknum yang terkenal dengan kemincela-minceliannya. Dibantah dengan kata-kata, masa menghadapi penghina Nabi dengan ittiba sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sudah kita lakukan setiap hari. Kita harus tampil beda. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang mengaku ahlus sunnah ketika mendapati statement tadi menghadapi penghina Nabi harus dengan ittiba sunnah Nabi. Sebetulnya dia harus apa? Senang gembira. Sunnah Nabi itu bukan hanya salat tahiyatul masjid. Sunnah Nabi itu bukan puasa Senin Kemis saja. Bukan bersiwak saja. Sunnah Nabi mencakup segala bidang kehidupan. Dalam berjihad harus ikut sunnah Nabi. Dalam menghadapi tadi penghina Nabi SAW, ikuti sunnah Nabi. Bukan hanya apa? Modal semangat. Paham ya? Naudzubillah min dzalik. Dikatakan ittiba sunnah Nabi, malah dia mengatakan harus cari yang lain. Nah, cari selain sunnah. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah waktu itu sempat kita apa? Membantahnya. Ini ucapan yang berbahaya. Katanya mengaku ahlus sunnah, dai salafi. Namun ada yang menyeru kepada ittiba sunnah Nabi malah dinyinyiri. Ini sekali lagi fenomena yang sangat memprihatinkan. Dan tadi harus disikapi dengan tegas, dengan keras, dibantah. Tidak bisa dibiarkan. Ini adalah apa? Tadi menentang ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tadi di antara contoh kejahilan dalam masalah as-sunnah. Sunnah Nabi itu bukan hanya apa? Tadi tahiyatul masjid, bersiwak ataupun zikir pagi dan petang. Iya, itu bagian dari sunnah Nabi. Namun sunnah Nabi lebih dari itu. Sunnah Nabi meliputi segala bidang kehidupan. Makanya tadi disampaikan oleh Al-Akh tadi, ucapan Imam Al-Barbahari, "I'lam anna Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah Rasul. Dan Islam itu mencakup segala bidang apa? Kehidupan. Di antaranya masalah al-jihad. Di antaranya tadi menghadapi orang-orang al-kuffar. Ittiba sunnah. Bukan malah apa? Nyinyiri seruan ittiba sunnah dalam menghadapi penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Ya. Demikian pula contoh yang lain sekarang ini banyak. Ketika lagi tren caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum. Sebagian yang mengaku salafi juga apa? Tidak peduli dengan sabda Rasul, "Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdih alaniyata." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad Ibn Abi Asim, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun banyak yang menentang. Bahkan dulu pernah kita menasehati atau memberikan masukan lah. Ustadz, kenapa Ustadz itu ini berdua kita sampaikan. Ustadz, kenapa antum di medsos
kok sering mengkritik pemimpin presiden kita? Bukankah Rasul mengatakan tadi, man aroda an yansaha lidi sultanin fala yubdih alaniya. Apa jawaban sang ustaz? Dengan enaknya, ya, dengan ringannya dia mengatakan yang penting ada kemaslahatannya untuk umat. Naudzubillahi min dzalik. Ana sampaikan, ya ustaz, ini sabda Rasul. Antum kok tentang dengan apa? Pikiran antum, pendapat antum. Naudzubillahi min dzalik. Ana tinggal sudah. Naudzubillahi min dzalik. Dari fenomena menentang sunnah Rasul bukan hanya dari orang luar saja. Ya, dan juga akan disampaikan nanti oleh penulis juga. Bahkan yang dekat dengan para sahabat pun, kalau memang menentang sunnah Rasul, baik dari kerabatnya, langsung disikapi dengan tegas. Ya, sunnah Rasul lebih layak untuk dibela daripada orang yang terdekat dengan kita. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, An Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, nahan Nabi SAW anil khadam. Dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW melarang menggunakan ketapel. Tahu ketapel kan? Nah, waqala, Rasul mengatakan, innaha la tastadu saidan. Ketapel tidak bisa untuk memburu binatang buruan. Misalnya, bisa tidak dia langsung membunuh rusa di hutan misalnya. Walatan kau aduan, dan tidak bisa juga mematikan musuh. Walakinnaha tafkaul ain, namun ketapel itu bisa merusak mata binatang buruan dan selainnya. Wataksiru sinna, dan hanya bisa merontokkan gigi saja. Artinya menyiksa itu. Ya. Faqala rajulun li Abdullah bin Mughaffar. Ada seseorang yang berkata kepada sahabat tadi yang meriwayatkan hadis Rasul, wa ma ba'sa hadza. Menurutku tidak apa-apa pakai ketapel. Faqala, maka Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu berkata, inni uhaditsuka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadza wallahi la ukallimuka abada. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu sabda Rasul, sunnah Rasul, ucapannya Rasul, namun engkau mengatakan seperti tadi, menentangnya. Wallahi, demi Allah, aku tidak mau berbicara denganmu selama-lamanya. Sekali lagi, ini adalah sikap tegas, keras terhadap penentang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau mungkin ada yang bertanya, loh, katanya kan nggak boleh Ustaz, menghajar atau memboikot, tidak bicara dengan sesama Muslim lebih dari berapa hari? 3 hari. Nah, di sini disampaikan ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala. Qala Nawawi, fihi hijranu alil bidah wal fusuq wa munabidi sunnah ma'al ilmi. Di dalam hadis tadi yang terakhir, riwayat Imam Muslim tadi, ada syariat memboikot ahlil bid'ah. Kata para ulama, secara asal hukum bermuamalah dengan ahlil bid'ah itu al-hajr, memboikot, tidak berbicara dengannya, tidak mengucapkan salam, tidak bermajlis dengannya. Itu hukum asal bermuamalah dengan ahli al-bid'ah. Bukan malah bermesraan, selfie-selfiean dengan ahli al-bid'ah. Kecuali kalau antum ada maslahat atau mencegah dari kemadaratan mereka, baru pindah dari hajar kepada selainnya. Contoh yang sering kita sampaikan, di kampung Pak RT-nya ahli bid'ah, akidahnya bid'ah, ritual ibadahnya bid'ah,
Kalau antum menghajar Pak RT, ya, apalagi antum masih jomblo, gimana mau dapat surat nikahnya? Betul enggak? Kan betul harus lewat surat, ya, Pak RT kan? Nah, iya. Maka dari sini apa? Jangan coba-coba memang ini butuh apa? Ilmu. Ya, hajar juga ada perinciannya. Di antaranya tadi. Kalau memang ada kemaslahatannya, beda lagi hukumnya. Namun secara hukum asal, hajar al-bidah itu yang disyariatkan. Paham tuh? Demikian pula ahli fusuk, wa munabili sunnah. Demikian pula yang menentang sunnah Rasulullah SAW harus dihajar, diboikot ma'al ilmi, dengan syarat orang itu sudah ditegakkan ilmu. Ya. Wa annahu yajuzu hijranu daiman, dan boleh memboikotnya selama-lamanya atau berlama-lamaan menghajar memboikotnya. Kemudian wa nahyu anil hijran fawqa salasati ayyam innama huwa fi man hajara li haddi nafsihi wa ma'aisyid dunya. Adapun larangan menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari itu hanya khusus dalam masalah urusan pribadi, ya, atau dalam urusan dunia. Ya, misalnya ada teman antum, ya, dia janjinya tidak tepat, ketemuan di mana, antum marah emosi, namun apa? Tadi sampai tidak mau berkomunikasi dengannya seminggu misalnya. Ini yang paham dong? Ya, dia mungkin apa? Kesalahan, masalah apa? Keterlambatan dan sebagainya yang tidak terlalu signifikan istilahnya. Ya, atau mungkin dia utang kepada antum, janjinya hari Ahad, dia bisanya hari Selasa misalnya. Ya, maka ini urusan-urusan apa? Pribadi, urusan apa? Dunia. Kalaupun mau menghajar cukup 3 hari. Adapun masalah tadi menentang sunnah Rasul, memperolah sunnah Rasul, menyinyiri sunnah Rasul, boleh selama-lamanya. La ukallimuka abadan. Ini yang berkaitan dengan urusan agama. Kemudian kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, wa amma ahlul bidah wa nahwuhum fa hijranum daiman. Adapun menghajar alil bid'ah maka boleh lebih dari itu. Wa hadzal hadits mimma yu'ayyidu mimma ma'na dhaira lahu. Hadis ini tadi masalah ketapel tadi itu juga menunjukkan akan hal ini. Hadis Ka'ab bin Malik, demikian pula hadis Ka'ab bin Malik, yaitu kisah 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, ini sahabat Rasul tergelincir. Rasul boikot berapa hari? 50 hari lamanya, lebih dari 3 hari. Ini cara menjamakkannya. Kenapa? Karena menyelisihi ajaran perintah Rasulullah SAW. Artinya kalau sahabat yang tergelincir saja diboikot selama itu, apalagi alil bid'ah. Ini bukan menunjukkan mereka alil bid'ah, naudzubillah min dzalik, ya. Apalagi mereka sudah bertobat dan diterima tobat mereka. Namun dalam hadis Ka'ab bin Malik ini, kalau antum baca dalam kitab-kitab hadis Sunan Abi Daud dan yang lainnya, hajar mubtadi itu di antara dalilnya kisah hajarnya Rasul, boikotnya Rasul terhadap 3 sahabat tadi. Artinya kalau mereka saja yang tergelincir, yang jatuh ke dalam kesalahan, tidak melaksanakan perintah Rasul berjihad, diboikot selama itu, apalagi ahlil bid'ah, lebih utama lagi. Cukup atau lanjut? Mana panitianya? Lanjut. Baik, qala Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil hadis jawazu hijrani man khalafa sunnah wa taraka kalamahu. Dalam hadis tadi ada bolehnya menghajar, memboikot orang yang menyelisih sunnah dan tidak berbicara dengannya, wala yadkhul dzalik fin nahyi anil hajar fawqa salat. Dan ini tidak termasuk ke dalam larangan menghajar, memboikot orang muslim lebih dari 3 hari. Fa innahu yata'allaq biman hajar li haddi nafsihi,
karena yang dilarang menghajar lebih dari 3 hari itu kalau dalam urusan pribadi. Nah, riwayat berikutnya, an Qatadah radhiyallahu rahimahullah taala qala haddatsa Ibnu Sirin rajulan bi haditsin anin Nabi sallallahu. Pernah suatu saat Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, menyampaikan hadis Rasul sallallahu. Faqala rajulun qala fulanun kada wa kada. Namun si fulan mengatakan demikian berbeda dengan sabda Rasul. Faqala Ibnu Sirin uhaditsuka anin Nabi sallallahu wa taqulu qala fulan kada wa kada la ukallimuka abada. Aku, kata Muhammad bin Sirin, menyampaikan kepadamu sabda Rasul, namun engkau mengatakan si fulan mengatakan yang lain, aku tidak mau berbicara denganmu selama-lamanya, la ukallimuka abada. Tadi sahabat Rasul, ini tabi. Mereka semuanya qudwah hasanah bagi orang muslim. Dengan sikap seperti inilah umat Islam akan meraih kejayaannya. Kalau dibiarkan, sunnah Rasul akan diinjak-injak terus. Ya, umat Islam nggak akan sadar kewajiban ta'dzimu as-sunnah. Ya, dan seperti yang kita sampaikan tadi, tidak ada jalan kemuliaan, kejayaan, kemenangan kecuali dengan ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita perhatikan al-khulafa ar-rasyidun, yaitu utama al-khalifah Rasyid Umar bin Khattab, yang pernah menaklukkan Romawi dan Persia. Ya. Jangan lihat hanya perang saja. Namun lihat bagaimana ta'zimnya kepada sunnah Rasul. Meskipun dalam hal yang kelihatannya sepele menurut orang sekarang. Yaitu kisah bagaimana ketika beliau dalam keadaan kritis sakaratul maut setelah ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi. Kisahnya dalam Sahih Bukhari. Ketika itu ada seorang pemuda datang kepada beliau, ingin menghibur beliau. Ketika sang pemuda tadi mau pergi, dipanggil lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya fata, irfa izarak fa innahu atqa li rabbik wa anqali thawbik. Angkat celanamu, itu di atas mata kaki, karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Ini dikala mau meninggal dunia radhiyallahu taala anhu, dikala sakaratul maut dalam waktu yang sangat genting kritis, namun masih ta'zimu. Beda dengan orang sekarang, kan anak nggak sombong, ya. Anak kan, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, tidak sombong sebagaimana yang ditakwilkan oleh mereka. Masa celana cingkrang, ya, ini adalah kolot ataupun, ya, naudzubillah min dzalik, kayak kebanjiran. Ya, Rasul SAW mengatakan ma asfala minal izari fa finnar atau minal kabain fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki dari kain itu tempatnya di dalam api neraka. Ancamannya tidak, ya, sembarangan. Namun inilah bedanya as-salaf dengan sebagian umat Islam sekarang. Makanya ya tidak akan ada kemenangan, kemuliaan tanpa ittiba ta'zim sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi, an Salim ibni Abdullah anna Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian melarang istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian yang perempuan, ya, ke masjid. Jangan melarang mereka pergi ke masjid. Idza sta'danakum, apabila meminta izin kepada kalian ilaiha, ke masjid. Faqala Bilal bin Abdullah, ini putranya Abdullah bin Umar, berkata, wallahi lanamna'annahun, demi Allah kami akan melarang mereka. Ayahnya Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Rasul,
Namun sang anak mengatakan, demi Allah kami akan melarang mereka ke masjid. Fa'akbala alaih Abdullah fasabbau sabban sayyi'an. Maka Abdullah bin Umar pun langsung mendatanginya dan mencaci maki, ya, dan mencelanya dengan celaan yang dahsyat, yang luar biasa. Ini bapak, ya, marahnya kepada anak bukan gara-gara, ya, anak itu mungkin nilai akademiknya 3 atau 2, bukan. Namun karena apa? Menentang sabda Rasulullah SAW. Maka tadi kita katakan, meskipun orang yang paling dekat, kalau memang itu, ya, menentang ataupun betul-betul ngeyel terhadap sunnah Rasul, harus disikapi dengan tegas. Qala Nawawi, Imam Nawawi Asy-Syafi'i berkata, mengomentari kisah Abdullah bin Umar dengan putranya tadi, fihi ta'zirul mu'tarid ala sunnah. Ini adalah hukuman bagi yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'arid laha bi ra'yihi, dan sikap tegas kepada yang menentang sunnah Rasul dengan akal pikirannya. Lanjut apa cukup? Atau soal jawab? Oh, kelihatannya banyak yang tunduk khusyuk gitu. Lanjut ya. Baik. Kisah berikutnya, an Atha ibni Yasar, anna rajulan ba'a kisratan, ya, min dahabin aw wariqin bi aktsar min wazniha. Kata Atha bin Yasar dari kalangan tabi'in, ada seseorang jual beli emas atau perak, namun ada perbedaan beratnya, ya, ataupun nominalnya kalau mata uang. Faqala lahu Abu Darda, seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda berkata kepada orang itu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yunha an misli hada illa mislan bi muslim, tidak boleh jual beli emas atau perak yang ada perbedaan beratnya, kecuali tadi mislan bi muslim, harus sama. Faqala rajul ma ara bi misli hada ba'san, aku berpendapat tidak apa-apa. Faqala Abu Darda, man yadhurni min fulan uhadithuhu an Rasulullah wa yukhbiruni an ra'yihi la usakinuka bi ardin anta biha. Siapa yang memberikan aku udzur terhadap orang ini, aku menyampaikan sabda Rasul, namun dia menentangnya dengan akalnya, aku tidak akan mau, ya, tinggal bersamamu di suatu tempat. Ini sekali lagi sikap tegas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut berikutnya, Anil A'raj qala sami'tu Abu Sa'id Al-Khudri yaqul li rajulin atasma'uni uhaddisu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tabi'u dinar bid dinar wa dirham bid dirham illa mislan bi mislin wa la tabi'u minha ajilan bi ajilin thumma anta tufti bima tufti wallahi la yu'wini wa iyyaka ma ishtu illa al-masjid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah berkata kepada seseorang, apakah engkau mendengarku menyampaikan sabda Rasul yang berbunyi, jangan menjual dinar, ya, mata uang emas dengan, ya, dinar yang lain, jangan menjual dirham, uang perak dengan dirham yang lain, kecuali mislan bi mislin, sama nominalnya. Wala tabi'u minha ajilan bi ajilin, jangan menjual dengan kredit cicilan, ya, menjual tadi uang dengan uang tadi, emas dengan emas. Namun kata Abu Sa'id Al-Khudri, kenapa engkau menentang hadis Rasulullah tersebut dengan akal pikiranmu? Mengapa engkau berfatwa selain dari yang dikatakan Rasulullah SAW? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah, tidak akan mungkin menaungi aku dan dirimu satu atap kecuali al-masjid. Ya, ini sekali lagi semuanya menunjukkan sikap tegas para sahabat Rasulullah SAW terhadap yang menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Baik, kisah berikutnya kita ringkas dulu. An Khurrazat al-Abid qala haddasa Abu Muawiyah ad-Dharir inda Harun ar-Rasyid bihadits ihtajja Adam wa Musa. Ada kisah dari ulama salaf yang bernama Abu Muawiyah ad-Dharir. Pernah suatu saat beliau menyampaikan hadis tentang dialog Nabi Adam dengan Nabi Musa. Tentang apa itu? Ada yang ingat enggak? Tentang apa? Iya, dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Tentang apa itu? Tentang takdir. Ya, kalau lengkapnya kurang lebih hadisnya, kata Rasul SAW, ihtajja Adam wa Musa. Pernah terjadi dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Adam, anta abuna, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkaulah yang mengeluarkan kami dari surga. Maka Nabi Adam membalas ucapan Musa tersebut dengan kata, ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya qabla an ukhlaq bi arba'ina sana. Wahai Musa, kenapa engkau mencelaku atas musibah takdir yang menimpaku sebelum aku diciptakan selama 40 tahun. Artinya ini sudah takdir Allah, musibah kita dikeluarkan dari apa? Surga. Kemudian kata Rasul, hajja ada Musa, hajja ada Musa, hajja ada Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Ketika seorang ulama hadis, ulama salaf yang bernama Abu Muawiyah ad-Dharir menyampaikan hadis tadi, di samping Al-Khalifah Harun ar-Rasyid, faqala rajulun min wujuhi Quraisy fa aina laqiyahu. Ada salah satu tokoh masyarakat waktu itu dari bangsa Quraisy mengatakan, di mana ketemunya mereka? Yaitu siapa? Nabi Musa dan Adam kan jauh jalannya. Pak, orang ini tidak langsung membenarkan sabda Rasul. Namun apa? Diotak-atik dengan akalnya. Ada unsur apa? Nyinyiri hadis Rasul tersebut. Di mana ketemunya? Faghadiba Harun ar-Rasyid. Maka sang khalifah yang hadir di majelis tersebut marah kepada orang yang menyinyiri hadis Rasul tersebut. Wa qala annata wasaif. Orang ini layak sebetulnya apa? Mendapatkan hadiah pedang. Bukan dikasih pedang, namun apa? Nah, ini salah satu yang membuktikan, menunjukkan Al-Khalifah Harun ar-Rasyid bukan seperti yang diceritakan, didongengkan oleh sebagian orang. Dengan Abu Nawas yang suka apa? Minum-minum keras, suka dengan kemewahan dunia. Harun ar-Rasyid salah satu khalifah yang dikenal akan tamasuknya dengan as-sunnah. Di antara buktinya ini, beliau apa? Marah ketika sunnah Rasul dinyinyiri. Bahkan dalam sejarah dikatakan Harun ar-Rasyid tahun ini haji, tahun depan jihad, tahun depan lagi haji, tahun depan lagi berjihad, demikian seterusnya. Sekali lagi ini untuk membantah dongeng yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang menceritakan bagaimana tadi Harun ar-Rasyid dengan naudzubillah min dzalik. Ini semuanya kirib, dusta. Tidaklah yang membuat cerita itu kecuali musuh-musuh al-Islam untuk menjatuhkan tokoh-tokoh al-Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup atau lanjut? Cukup ya? Baik. Kalau ada yang mau bertanya, tutang. Nah, silakan. Yang mana? Iya, silakan. Oh, cukup. Yang lain ada yang mau tanya? Kita lanjut dengan soal jawab ya. Silakan. Apa itu?
Taib. Kalau mata uang ya beda. Mata uang ya, sekali lagi yang kita bahas tadi kan kalau sama mata uangnya rupiah dengan rupiah ya, maka itu syaratnya ya harus dua. Sama nominalnya 100.000 dengan 100.000 dan harus kontan. Tapi kalau beda mata uangnya, kalau dulu dirham dengan dinar, syaratnya cuma satu, harus kontan. Meskipun tidak sama, Pak. Ya. Kalau tidak kontan, berarti masuk ke dalam riba. Itu yang Rasul katakan. Nah, wallahu ta'ala. Antum contoh misalnya, sama antum di money changer misalnya, tukar uang, ya, misalnya rupiah dengan dolar. Ya, misalnya antum kurang 2.000. Bilang ke penjual yang tadi, besok saya akan apa? Ya, bayar yang sisanya 2.000. Ini haram. Ya, kontan yadan biyadin. Kalau apa? Beda mata uangnya itu syaratnya yadan biyadin. Atau mungkin sama antum beli emas di pasar misalnya. Ya, harga emas misalnya ya 2 juta. Antum bawa uang pulang 1.000 saja, haram, tidak boleh. Harus yadan biyadin. Antum pulang dulu ambil 1.000. Ya baru antum apa? Balik. Nah, waya. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Silakan. Salam. Zaman pertama yang menghina Al-Quran dan kadang. Nah, maksudnya? Iya. Yang lebih utama, maksudnya yang lebih utama gimana? Nggak ada keutamaan, Pak. Baik, dua-duanya kufur bisa keluar dari al-Islam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya. Ayat dengan apa? Rasulnya. Dan juga apa? Sunnahnya Rasul sama. Ya. Kalau diperolok, kata Allah, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Nah, dua-duanya kufur kalau memperolok ayat ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lain? Tidak ada? Silakan. Yang belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah siapa? Pasangan kita. Taib. Yang pertama, nah sebelum menikah harus apa? Selektif, ya. Itu yang pertama. Sebelum terjadi. Ini bagi nasihat bagi para jomblo ini. Ya, jangan asal nyari apa? Yang kaya atau yang cantik. Cari kata Rasul, fatfad bidaidin taribat yadak. Cari yang baik agamanya, yang di atas akidah salaf, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taribat yadak, engkau akan ya bahagia, engkau akan baik. Ya, ini yang pertama. Kalau memang belum terjadi. Namun mungkin dulu gak tahu sunnah, ya, dapat pasangan yang tidak paham sunnah. Kemudian ketika sang suami sudah berjenggot cingkrang, kemudian sang pasangan apa? Memperolok ataupun ya bukan memperolok, mungkin merasa ya, maka kewajiban seorang suami ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa? Nasihat. Ya, kalau nasihat kepada istri, Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Berilah nasihat, wasiat, wejangan, petua kepada istri dengan cara yang baik. Ya, sekali lagi ini dari Rasul pesan bagaimana suami menasehati apa? Istrinya tersebut. Makanya tadi dikatakan sampai tegak ilmu, artinya tegakkan ilmu dulu. Ya. Dan ini memang tadi al-hajar butuh apa? Perincian tadi. Cuma secara umum demikian, sikap tegas. Ya, minimal jangan pernah ada dukungan kepada
yang menghina ataupun yang mendukung orang-orang yang melecehkan sunnah Rasul SAW. Adapun yang kalau pasangan tadi, Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khairan, nasihati terus sudah. Ya, dan doakan mendapatkan apa? Al-hidayah. Itu yang pertama. Nanti kalau tetap ngeyel itu ada lagi nanti fatwanya. Namun coba dulu yang apa? Ya, sebagaimana kata orang Arab, ya, akhir dawa al-kai. Ya, kata orang Arab, pengobatan yang terakhir itu dengan besi panas. Itu yang terakhir sudah, nanti beda lagi ya. Coba sekarang nasihati dan doakan semoga dapat al-hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita semuanya kepada sunnah. Nah, yang lain? Nah, ada yang lain? Atau cukup? Oh iya, Afan ada pertanyaan dari kertas ini dulu. Nah, masalah peringatan Maulid Nabi SAW, ya kita sampaikan tadi, para salaf, para sahabat Rasul SAW yang merupakan suri teladan bagi kita. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang masih mengaku lebih cinta kepada Rasul daripada sahabat Rasul, daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, daripada Ummahatul Mukminin, daripada anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi dibandingkan apa? Mereka. Dan tidak ada satu periwayat mereka apa? Memperingati peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan tokoh-tokoh mereka sendiri mengakui pertama kali yang mengadakan perayaan tersebut adalah Syiah, ya, Fatimiyah yang pernah menguasai negeri Mesir pada waktu itu. Mau ikut Rasul, para sahabat, atau ikut Syiah Fatimiyah? Silakan pilih. Nah, ya, maka sekali lagi, dalil pun kalau dikatakan ada dalil yang tidak sesuai dengan apa? Tempatnya. Misalnya seperti Rasul puasa ya Senin Kamis. Kenapa puasa Senin? Karena Rasul lahir, katanya demikian. Kalau demikian konsekuensinya puasa, jangan apa? Dan itu tiap minggu, bukan tiap beda. Maka itu dalil yang bukan pada apa? Tempatnya. Sudah tahu, seandainya ada dalil, ya seandainya, kalau dikatakan, seandainya mereka mengatakan ada dalil, para sahabat tidak pernah merayakan, berarti mereka nggak tahu dalil tersebut. Kalian yang menemukannya. Kalian lebih pintar daripada khulafa rasyidin. Naudzubillah min dzalik. Makanya dari awal kita tegaskan tadi, ittiba salaf itu yang wajib bagi kita. Karena mereka yang lebih, kata Ibnu Mas'ud, lebih a'maqahum ilman, lebih paham tentang ilmu, tentang dalil. Kalau yang mengatakan para sahabat nggak tahu dalil, mereka tahu dalil, ini melecehkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Paham ya? Nah, jadi kalau dikatakan ada dalilnya, ya kita katakan itu dalil bukan pada apa? Tempatnya itu ngarang-ngarang apa? Seandainya ada dalilnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut, 4 mazhab yang akan apa? Ya, mencontohkannya kepada kita, bukan Syiah Fatimiyah. Sekali lagi, dan yang mengakui itu tokoh mereka juga, bukan hanya kita yang menyampaikan hal tersebut. Yang pertama kali mengadakannya adalah Syiah Batiniyah Fatimiyah yang ada di Mesir pada waktu itu. Jauh ya setelah zaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang lain? Nah, Assalamualaikum. Bagaimana di medsos ini kita langsung menyampaikan, jadi kita tidak melaksanakan dan kita memahami yang penting kita berbagi. Baik, yang pertama perlu kita sampaikan nasihat dari Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan masalah medsos ini, share-nge-share, posting-postingan. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, la takun ujulan buduran, jangan kalian tergesa-gesa, suka menjadi bibit atau provokator, ataupun menjadi orang-orang yang suka menyebarkan berita tanpa diseleksi. Itu nasihat dari Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini yang juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Innaha satakunu umurun mustabihat. Nanti di akhir zaman akan banyak perkara-perkara yang samar-samar, tercampur antara hak dengan yang batil. Alaikum bitu ada, maka hati-hati. Atau kalau istilah orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Waspada, hati-hati, jangan tergesa-gesa. Sama dengan nasihat Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata beliau, li antakuna tabi'an lil khairi khairul laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik engkau menjadi pengikut kebenaran, lebih baik engkau menjadi ekor kebenaran daripada engkau menjadi kepalanya kebatilan provokator. Maka dari sini seorang yang mendapatkan tadi postingan video, meskipun sekali lagi dari orang dalam, harus selektif, timbang lagi apakah tulisan ini sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, sesuai dengan qala sahabat, apakah ada dalilnya. Jangan asal ini kata-kata yang indah menyentuh hati. Para pujangga-pujangga yang tidak tahu agama, mereka juga bisa. Kata Rasul, inna minal bayani la sihra. Di antara retorika itu ada yang bisa menyihir. Meskipun terkadang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan iblis itu kadang ucapannya juga lembut, menyentuh hati. Ingat ketika iblis menggelincirkan Adam dan Hawa, dia berkata sebagaimana Allah katakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sesungguhnya aku, kata iblis, adalah penasehat bagi kalian berdua. Halus atau kasar ucapannya ini, namun hakikatnya racun. Paham ya? Jadi jangan hanya bermodal ini postingan ucapannya indah, atau mungkin ini kan dokter, ini kan profesor, ini kan Ustadz fulan, senior dan sebagainya. Jangan tergesa-gesa dulu. Timbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala ashabat. Apalagi jangan di-share terlebih dahulu. Paham ya? Sampai yakin itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala ashabat. Kalau antum langsung share, ingat, kalau itu sesat menyesatkan, kalau yang ikut sharean antum itu 100 orang, antum menanggung dosa 100 orang tersebut. Makanya ulama ketika sekarang mensarah hadis dalam Sahih Bukhari, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kata sebagian masyayikh ketika mensarah hadis ini sekarang ini, bahwasanya di antara gangguan tangan yaitu tadi ngetik, nge-share. Kalau ada postingan yang sesat menyesatkan, naudzubillah min dzalik, kita menanggung dosanya. Sekali lagi harus alaikum bitu ada, selektif dan betul-betul tidak tergesa-gesa. Ukurannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Bukan ukurannya ini retorikanya indah, ini gelarnya sudah doktor, ini followernya banyak, ini lagi viral. Jangan. Selektif, timbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Namun kalau sudah yakin itu hak, ini betul-betul sesuai dengan akidah salaf, silakan di-share. Jadi harus betul-betul selektif. Wallahu taala a'lam. Nah, cukup? Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.